Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,44% ke angka 6.823. Dan di video ini saya coba menganalisa saham BBYB, Arto, dan ASA yang hari ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Arto. Arto hari ini naik sangat tinggi, hampir 20% ke harga 8.475. Tapi jika kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik sangat tinggi, ini belum menandakan apa-apa. Karena Arto sudah turun sangat dalam. Dari sebelumnya bisa kita lihat di sekitar harga kita anggap 17.000, saat ini sempat menyentuh harga 7.000. Jadi memang support saat ini di harga 7.000. Karena pada saat menyentuh harga 7.000, Arto mencoba untuk rebound. Jadi kenaikan hari ini walaupun candle sangat solid, itu tidak menandakan apapun. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya selalu menjelaskan apabila sebuah saham sudah turun di bawah garis EMA 150, kita sudah harus hati-hati. Apalagi pada saat terkonfirmasi garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150. Sehingga tren untuk jangka menengah akan lebih jelek lagi. Dan untuk Arto, bisa kita lihat dalam 1 bulan sampai 2 bulan terakhir ini trennya terus bergerak turun. Dan beberapa minggu ini memang penurunannya sangat tajam. Dan bisa kita lihat memang terbentuk banyak gap di sini. Tapi bukan berarti ada gap pasti akan langsung tertutupi. Dan jika kita lihat, resisten terdekat saat ini di harga 9.000. Apabila Arto masih gagal naik di atas harga ini, saya lihat Arto masih berpotensi balik kembali menuju support di harga 7.000 ini. Jadi kenaikan tinggi hari ini belum menandakan bahwa Arto ada potensi untuk reversal trend. Bisa saja kenaikan tinggi hari ini hanya kenaikan sementara untuk memancing retail masuk membeli saham-saham ini sehingga mereka atau bandar bisa jualan di harga atas. Sekarang coba kita lihat untuk data broker summary, kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Asing juga sama, hari ini malah lakukan distribusi hampir sama jumlahnya dengan penurunan tanggal 18 kemarin. Dan secara keseluruhan 2 minggu terakhir ini asing masih terus distribusi saham Arto. Jadi harus hati-hati. Kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi, malah terlihat dimanfaatkan kesempatan ini untuk jualan di harga atas. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Arto ternyata gagal naik di atas harga 9.000, harus hati-hati. Teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.000-an, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman mau hold, berharap setelah ini atau bergerak sideways, bisa hold selama harga 7.000 tidak terlewati. Jadi apabila gagal break di harga 9.000, turun ke harga 7.000 Arto mulai sideways, maka minimal trennya lebih bagus karena dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Tapi jangan sampai seperti posisi sini ada candle hijau, besoknya lanjut turun, ada candle hijau malah melanjutkan penurunan. Apabila harga 7.000 juga terlewati, maka Arto akan melanjutkan downtrendnya. Jadi ingat, kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Arto masih gagal naik di atas harga 9.000. Apabila harga 9.000 berhasil terlewati dalam 1 minggu ke depan, maka trennya akan lebih baik. Dan ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 11.000. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BBYB. BBYB juga sama, dalam beberapa minggu terakhir ini penurunannya juga lumayan tajam. Dan jika kita lihat sebelumnya bertahan di atas garis EMA 150, setelah gagal break juga trennya terus bergerak turun. Dan untuk BBYB saat ini baru terlihat garis EMA 50 mulai berpotongan dengan garis EMA 150. Dan untuk support BBYB bisa kita lihat saat ini masih di sekitar harga 1.200. Jadi menyentuh harga 1.200 mencoba untuk bangkit kembali. Dan untuk resisten terdekat saat ini di 1.400. Jadi BBYB hari ini mencoba untuk naik di atas harga 1.400, masih gagal break. Untuk BBYB bisa kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini memang terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi.
atau bisa kita lihat ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita perhatikan malah terus akumulasi saham BBEB ini. Jadi walaupun dalam beberapa minggu ini terlihat sempat ARB, tapi asing masih terus akumulasi saham BBEB. Dan jika kita lihat newsnya memang aku masih terus beli saham BBEB. Jadi pada saat penurunan ini dimanfaatkan kesempatannya untuk beli di harga bawah. Dan dari data yang kita dapat ini saya lihat BBEB masih ada potensi untuk mencoba break harga 1400. Apabila berhasil break, maka ada potensi untuk menutupi gap yang sempat terbentuk di sekitar harga 1560 sampai harga 1600. Jadi BBEB menurut saya lebih layak untuk dipantau karena dalam 4 hari terakhir ini trennya mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi beda dengan Arto yang baru hari ini terbentuk candle hijau, sedangkan BBEB 4 hari terakhir ini terlihat sudah mencoba untuk bangkit. Walaupun memang ini juga belum menandakan bahwa BBEB ada potensi untuk reversal trend. Apabila masih gagal break dari harga 1400, BBEB juga masih ada potensi balik kembali ke harga 1200. Tapi karena kita lihat asing masih terus akumulasi, masih ada potensi saya lihat BBEB untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 1200-an, belum take profit saat ini, bisa take profit apabila memang gagal beli di harga 1400 atau hold saja selama 1200 tidak terlewati. Dan berikutnya jika kita lihat ASA juga pergerakannya hampir mirip dengan BBEB. ASA juga sama, trennya masih bergerak downtrend setelah gagal break dari garis EMA 150. Tapi untuk ASA jika kita lihat dari sebelumnya juga trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi pada bulan Februari garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Dan pada saat menyentuh support di sekitar 2100, ASA sempat rebound tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 50 dan 150 gagal break dan saat ini bertahan di support psikologisnya di harga 2000. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk ASA jika kita perhatikan pada kenaikan 6% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat melakukan akumulasi. Jadi memang terlihat sepertinya ini distribusi karena BB jualan dengan jumlah lumayan besar, tapi jika kita lihat netnya ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman masih hold saham ini, menurut saya masih bisa di hold selama harga 2000 tidak terlewati karena ini merupakan support psikologis saat ini dan masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju resisten yang lebih kuat di harga 2300. Jadi saat ini memang ada resistennya 2100 yang belum berhasil terkonfirmasi break. Tapi resisten ini tidak terlalu kuat dan karena candle hari ini lumayan solid, ada potensi untuk break resisten ini dan lanjut naik mengetes harga 2300. Dan di atas resisten 2300 bisa kita lihat ada gap juga di sekitar harga 2380 dan garis EMA 50 saat ini di 2465. Jadi ada potensi ke harga 2300 apabila berhasil break. Baru ada potensi untuk menutupi gap dan naik ke garis EMA 50. Tapi saat ini ASA menurut saya juga sudah mulai bisa dipantau. Karena sudah mencoba untuk bergerak sideways dan bertahan di support psikologisnya di harga 2000. Dan terakhir saya akan coba analisa saham EMTK. Bisa kita lihat EMTK juga pergerakannya hampir mirip dengan saham yang barusan saya analisa semua. Tiba-tiba EMTK yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan 150 terus dibuat turun. Malah sempat ARB beberapa hari. Dan jika kita lihat saat ini EMTK mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan sama seperti Arto, ada candle hijau hari ini tidak menandakan apa-apa. Apalagi candle hijau hari ini terbentuk karena opennya di bawah harga close kemarin. Dan hari ini cuma naik 0,26% ke harga 1940. Jadi sekarang candle memang hijau, tapi ini juga belum menandakan apa-apa. Dan bisa kita lihat, support yang lebih kuat saat ini sebenarnya di harga 1800. Jadi MTK sempat mendekati harga 1800 dan mencoba untuk rebound dari support ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak turun.
Untuk MTK bisa kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir jika kita lihat terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Karena sebelumnya asing terus akumulasi saham ini. Apabila teman-teman ikutin pergerakan MTK, kemarin juga walaupun sempat turun ARB, MTK sempat dibuat naik menuju harga 2000. Setelah itu pada penutupan masih turun ARB. Dan hari ini MTK juga sempat menuju ARB. Setelah itu selama perdagangan juga sempat naik dan menuju high-nya di 1985. Tapi pada saat penutupan masih ada candle hijau sedikit. Jadi dari data yang kita dapat, MTK apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Apabila mau lebih aman adalah tunggu MTK berhasil naik di atas harga 2000 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil naik di atas harga 2000 ini akan berubah menjadi support psikologis dan MTK berpotensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di harga 2240. Jadi ada potensi minimal ke 2200. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Entry apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 2000. Atau mau spekulatif buy di sekitar garis resisten 2000 tapi resikonya lebih besar apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan MTK kembali ke harga 1800 atau malah tembus 1800 ini. Apabila terlewati juga maka MTK juga akan lanjut downtrendnya ke 1600. Jadi tetap harus hati-hati pada saham-saham yang saat ini terlihat mulai bangkit dari downtrendnya, karena bisa saja ini hanya rebound sementara. Kita tetap harus ikutin terus pergerakannya setiap hari, apa yang dilakukan bandar dan asing pada setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.